Kita akan nantikan kira-kira kemana geraknya Presiden Prabowo Subianto saat ini. Namun memang tim awak media sangat menunggu pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang pada hari ini melakukan kunjungan kepada sekolah rakyat untuk pertama kalinya sejak diluncurkan pada tahun ajaran baru. Saya meninjau salah satu sekolah rakyat. Hari ini sudah 100 yang beroperasi. Saya dapat laporan akhir September, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi akan jadi 165 sekolah rakyat. Insya Allah Oktober saya diminta meresmikan. Jadi saya tadi melihat, saya kira cukup berprestasi. Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, para guru, wali asrama, semua pihak yang telah bekerja keras. Saya tidak menduga bisa begini cepat. Tahun depan akan kita tambah 100 lagi ya. Insya Allah. 100 lagi terus setiap tahun 100. Sasaran kita 500 sekolah rakyat di titik-titik kantong-kantong rakyat kita yang paling tertinggal, rakyat kita yang paling ekonominya susah. Kalau istilah statistik desil 1 dan 2. Tapi saya sedang juga merencanakan untuk desil 2, 3, 4, dan 5. Ya, ini sedang kita rencanakan ya, supaya semua anak-anak kita harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain. Itu cita-cita kita. Insya Allah kita akan sampai ke situ. Tapi alhamdulillah sekolah rakyat, jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi kita tidak mau membiarkan dan berharap ada perbaikan alamiah. Itu tentunya itu harapan kita, tapi kalau bisa kita, kalau perlu kita intervensi, kita bantu gitu. Saya kira itu dari saya. Ada catatan atau perbaikan yang perlu dilakukan nggak Pak dari tinjauan pertama ini? Ya selalu ada harapan kita, tapi ini sebetulnya kampus yang sangat baik ini. Ya, saya kira untuk sekolah di Indonesia ini sudah sangat baik. Tempat tidurnya bagus. Tiap 3 siswa, 3 siswi atau tiap 2 satu kamar mandi. Saya dulu di Akademi Militer kita 60 orang kamar mandi yang los gitu. pakai dayung. Pak, bagaimana pemanfaatan teknologi yang bakal diterapkan ini siswa sekolah yang nantinya, Pak? Ya, jadi kita ingin mengejar ketertinggalan, ya. Kita sudah investasi sangat besar di pendidikan, tapi kita harus sadar, harus koreksi. Ya, kita akui mungkin belum efisien, masih banyak kebocoran. Kita sadar sendiri kekurangan bangsa, tapi kita jangan mikir yang lalu, kita perbaiki yang sekarang. Jadi sekarang kita all out, kita mau hemat, kita mau selamatkan sumber daya kita, ya. Kita harus kita berantas korupsi,
sisa uang yang begitu banyak kita investasi kepada pendidikan, pada anak-anak kita dalam masa depan kita. Jadi itu dengan kalau perlu dan tidak kalau perlu kita harus pakai teknologi. Sekarang pun kita sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah satu layar digital pintar, istilahnya smart digital screen, smart tadi baru mampu satu sekolah satu. Tapi berarti tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan dapat. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan kita tambah satu sekolah 3 layar. Idealnya nanti satu kelas 1 layar. Di situ pelajaran-pelajaran dengan konten yang terbaik, animasi, dan kita bisa long distance education, tele education. Karena apa? Untuk membantu daerah-daerah terluar, terpencil, juga daerah-daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang guru-gurunya kurang guru, atau gurunya juga mungkin penatarannya agak terbatas. Ada guru-guru yang terbaik. Tiap mata pelajaran kita akan seleksi mungkin 20-30 guru terbaik. Tiap mata pelajaran akan siaran dari studio jarak jauh. Berarti secara teoritis guru ini bisa bantu semua kelas di seluruh Indonesia. Jadi itu tadi teknologi kita gunakan, ya. Dan juga smart TV ini interaktif. Jadi itu kamera juga. Jadi saya dari pusat, saya bisa lihat kelas yang nggak ada gurunya. Saya bisa lihat kelas yang mungkin gurunya kewalahan atau gurunya. Jadi ini kita bisa lihat. Jadi ini saya, we try our best. Kita akan berusaha segala cara untuk anak-anak kita disiapkan, dididik yang terbaik. Kita tidak boleh kalah, karena dunia akan datang penuh dengan persaingan yang ketat. Oke. Pelantikan Menteri Pak, Menko Polhukam dan Menpora bagaimana Pak? Ya, nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat gitu. Apakah ini Pak? Kita sekolah rakyat tuh ya. Oke ya. Sekolah rakyat nanya Menko Polhukam. Pak, kalau untuk Siswa sekolah rakyat Pak ya. Jadi apa Pak yang jadi guru, kualitas guru-guru seperti apa, dan kalau di daerah kan mereka jauh-jauh jaraknya untuk ke sekolah Pak. Apakah ada asrama juga atau karena ada beberapa guru yang bilang rumahnya jauh. Ya. Standarnya seperti Kita apa? Kita akan perbaiki ya. Kita akan perbaiki dan kita akan buktikan. Kita tidak hanya angan-angan, punya visi. Kita harus mulai dengan cita-cita, mulai dengan impian, tapi kita harus mencapai dengan real. Sekarang sudah ada 100 sekolah rakyat real. Minggu depan, 2 minggu lagi 65, tahun depan 100 lagi. Nanti sekolah yang lain kita perbaiki semua. Ya. We make the impossible possible. Yang tidak mungkin kita bikin mungkin. Dengan niat, dengan kepercayaan diri, dengan tekad, ya. Selalu think big, do our best. Make the impossible possible. Ini ajaran beliau. Mantan Menteri Pendidikan, mantan Menteri Komdigi. Berarti akan ada pelatihan terus-menerus ya Pak untuk guru-gurunya. Terus. Dan inilah tadi Smart TV, mereka bisa belajar juga di luar. Karena kontennya itu 24 jam. Dia bisa kembali lagi. Kalau murid-murid yang nanti kurang ini bisa ulangi lagi pelajaran. Dan itu bisa juga diakses dari handphone.
semua konten bisa dari handphone. Guru pulang, dia bisa buka. Jadi kita interaktif. Jadi nanti saya kira ada interaktif ya. Ada interaktif nanti sama Dikdasmen. Guru-guru kita bikin kelas penataran khusus. Ya. Teknologi akan membuat ini mampu kita laksanakan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Jadi soal investigasi independen Pak. Ya, baik, demikian tadi laporan dari Rama Sukarta dan juru kamera Adin Anugrah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta. Terima kasih banyak rekan-rekan, selamat bertugas kembali, kami akan update kembali nanti. Ya, pemirsa, tadi juga kita sudah mendengarkan bersama-sama statement dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan rencana Sekolah Rakyat ke depannya, dan ini juga merupakan kunjungan perdana dari Presiden Prabowo Subianto setelah Sekolah Rakyat ini sudah berjalan sesuai dengan tahun ajarannya, dan juga direncanakan bahwa 2 sampai dengan 3 minggu lagi ini akan menjadi sebanyak 165 sekolah rakyat yang ada. Dan juga pada bulan Oktober nanti, Presiden Prabowo Subianto sudah diminta untuk meresmikan sekolah rakyat dan juga bekerjasama tentunya dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan bahkan dirinya atau Presiden Prabowo Subianto ini tidak menduga bahwa akan berjalan lancar dan secepat ini. Dan akan ada penambahan 100 sekolah rakyat setiap tahunnya. Sehingga untuk target total ini ada sebanyak 500 sekolah rakyat bagi masyarakat desil 1 dan 2, dan bahkan Prabowo ini merencanakan sekolah rakyat diperuntukkan bagi masyarakat desil 2, 3, 4, dan 5. Ini anak-anak yang tentunya putus sekolah, kemudian juga yang merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, bisa mendapatkan akses pendidikan, lingkungan, dan juga pendidikan terbaik dari pemerintah. Terutama ini juga program strategis dan juga prioritas dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ya, pemirsa, kita akan coba sapa Pak Kamru Samad. Pak Kamru Samad selaku anggota Komisi 11 DPR RI, Pak, masih terhubung bersama kami. Kami belum mendapatkan audio Bapak. Halo, Mbak Vindria. Iya,